kasih Bapak yang baik untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini, tidak kekurangan suatu apapun. Kami bisa berkumpul Tuhan Yesus dengan kesehatan yang full, tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara, bukan Fitri dan bukan Angel Tuhan Yesus. Biar Kristus yang ada di dalam kami itu yang berbicara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang kudus kami berdoa dan ucap syukur haleluya. Amin. Shalom Alaikum. Alaikum shalom. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ketua dan Koordinator Pemuda. Sebenarnya sih saya nggak nyangka sih bakal dipanggil lagi. Apa? Selalu ada. Sebenarnya saya nggak nyangka akan dipanggil lagi 2 minggu ke depan ya. Saya itu nggak banget gitu. Tapi ya kalau sudah dipercayakan kita ambil dan kita laksanakan, amin ya. Amin. Nah, seperti janji saya minggu kemarin kita akan bahas tentang, ada yang masih ingat nggak gimana doanya bangsa Israel? 3 itu loh. Bla 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 bla. Ada yang ingat nggak? Kalau ingat minggu depan aku kasih coklat. Oh iya. Itu aja. Ya. Oke, ini teman-teman, Eloye Abraham, Eloye Yitzhak, Eloye Yakob. Tolong PPT-nya dong, Ibu Wakil. Nah, tapi sebelum saya mau sharing, saya ada berduet teman-teman dengan adik saya. Saya panggilkan adik saya Angel Pasaribu. Yeay. Kita mau bagi waktu. Shalom. Shalom. Jadi Angel dikasih kepercayaan dan kesempatan oleh hambanya Kak Fitri untuk selama 5 menit ke depan menyampaikan sharing yang akan diluruskan oleh Kak Fitri. Aduh, gemeteran. Jadi sharingnya ini tentang janji Allah kepada Abraham. Nah, janjinya selalu tepat. Di sini pasti pada tahu kan ya, Abraham itu di tokoh Alkitab sifatnya itu seperti apa? Nah, Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikenal dengan imannya, atau bahkan sering disebut dengan bapak orang beriman. Nah, Abraham sebelum namanya diganti oleh Allah itu merupakan seorang saudagar di pedesaan Ur Kasdim, dan ia lama kemudian berpindah tempat atau berimigrasi ke Palestina. Namun dalam kisah Abraham sebenarnya ini ada motif teologis Allah sendiri di dalamnya, yaitu tentang janji Allah tentang tanah Kanaan sendiri atau Kanaan dan iman Abraham yang bisa kita sebut dengan Abraham. Kita buka di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Moderator tolong dong. Apa kitabnya? Iya. Oke. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Bisa dibuka dulu ya. Ya. Oh iya. Langsung kita bacain aja ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Dansyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Boleh balik ke PPT, Kak? Siap. Bukan. Satu lagi Kak, ini berarti. Oke, salah. Nggak apa-apa itu deh. Nah, di seharusnya ini tulisannya tuh kan ayat, tapi karena yang ngetiknya grogi, jadi nulisnya pasal. Nah, di ayat 1 itu kan Abram takut. Nah, kenapa Abram takut? Karena di Kejadian 14 ayat 15 itu, pada saat itu tuh Abram merasa takut terhadap pembalasan dari raja-raja yang baru ia kalahkan. Itu ada di Kejadian 14 ayat 15. Dan yang kedua tadi jelas dikatakan di Kejadian 15 itu karena Abram takut tidak akan memiliki keturunan. Tetapi yang seharusnya Abram ingat itu adalah perkataan Allah kepada Abram, yaitu Allah kepadanya adalah Allah berjanji akan penyertanya terhadap Abram. Dan itu juga yang seharusnya kita kita renungkan dalam hidup kita gitu. Kita kan sini semua anak-anaknya Tuhan gitu lah, terlebih hamba-hambanya Tuhan. Dan kita tuh seharusnya percaya kalau Tuhan Allah ada di tempat ini gitu loh, di tengah-tengah kita semua, di tengah-tengah saya dan saudara semua gitu. Bukan cuma ada di Kak Putih, di Kak Fitri, Bang Maret, enggak, tapi ada di dalam diri kita semua gitu. Baik di dalam kita lagi sulit, kita lagi khawatir atau ketakutan dalam hidup kita harus ingat satu hal, bahwa Allah akan selalu ada. Bahkan di ayat 1-nya itu kan masih di dalam kutipnya itu akulah perisaimu. Nah, yang artinya jelas dikatakan Allah menjanjikan perlindungan bagi setiap umatnya. Oke, kalau kitab lagi Kak, kita lihat ayat 2, tambah bentar. Kejadian berapa? Masih Kejadian 15 ayat 2 sampai 3-nya. Nih, ayat 2, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Angkat berbeda lagi ya Kak. Siap, Bos. Bawa. Betul. Nah, Eliezer itu kan merupakan seorang Damsyik yang sangat dipercaya oleh Abram pada saat itu. Dan tadi di ayat 2-nya itu Abram sempat berkata, "Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ternyata pada saat itu tuh ada peraturan, barang siapa tidak memiliki seorang keturunan atau anak dan ia memiliki seorang hamba dan ia memiliki harta waris, maka harta waris itu harus dilimpahkan kepada hambanya secara cuma-cuma gitu loh. Dan pantas saja di situ Abram pertama merasa risih, gelisah, takut dan gak enak hati karena harta yang ia punya itu akan diserahkan kepada orang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah kepada si Abram. Contohnya kayak Angel sama Kak Fitri gitu. Angel percaya nih sama Kak Fitri, tapi Angel nggak memiliki keturunan. Terus Angel memiliki harta, terus harta Angel mau nggak mau harus dilimpahkan ke Kak Fitri. Jujur perasaan Angel pasti risih, nggak terima kan. Kadang yang masih sedarah aja Angel nggak terima, apalagi orang yang bukan sedarah dengan diri kita sendiri gitu. Nah, makanya tadi kan di pertama itu kan janji Allah kepada Abraham dan janjinya selalu tepat. Kata tepat itu tuh bukan cuma sekedar tepat doang, tapi ketika Allah menepati janjinya, maka disitulah ia memberikan bukan sekedar apa yang kita inginkan, terlebih apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Dan itu aja, selebihnya akan diluruskan oleh Kakak. Oke, teman-teman, sebenarnya kalau bisa diralat sih bukan cuma-cuma ya kenapa si Abraham ini memberikan hartanya sama si Eliezer. Jadi sebenarnya di ayat 15, di pasal 15 ayat 1 tuh kan dibilang tadi, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu." Itu kan sebenarnya kan sebelumnya itu kan Abraham kan berperang melawan 4 raja ya teman-teman ya. Nah, 4 rajanya itu yang apa sih fakta menariknya itu adalah Abraham itu cuman berdua bersama Eliezer melawan 4 raja dan sekutunya. Coba bayangin ya, 2 orang doang, cuman Abraham dan Eliezer yang melawan 4 raja. Itu sebenarnya ajaib banget. Dan sebenarnya arti kata Eliezer, kalau kita kembali ke bahasa Ibrani, artinya itu 613. Yang artinya Eliezer itu satu orang yang mempunyai kekuatan 600 seperti 613 orang. Itulah kekuatan Eliezer. Dan kenapa si Abraham itu mau ngejar si 4 raja ini? Karena 4 raja ini
mencuri atau mengambil keponakannya Lot. Ya kan? Nah, oke. Itu kenapa sebenarnya nggak cuma-cuma gitu loh. Karena Abraham tuh melihat perjuangannya si Eliezer nih untuk membantu dia untuk mengambil kembali keponakannya gitu. Nah, sekarang kembali ke PPT aku. Di sini karena si Angel lebih fokus ke arah janji, oke, kita ke arah janji. Jadi, ada yang tahu nggak arti Abraham itu apa? Oh, udah ada. Abraham itu artinya bapak yang luhur gitu ya. Sebenarnya dari namanya aja Abraham tuh mempunyai Abraham itu ada pengupgradean atau ada peningkatan nama gitu. Nah, aku coba mau tanya sama teman-teman, ada nggak di sini teman-teman yang namanya itu diganti? Misalnya dari Angel ke apa gitu. Ada nggak teman-teman di sini? Dari kecilnya ada yang ganti nama nggak? Nanti kalau nikah ya. Dari nggak ada ya. Kan kalau aku kalau dibilang sih aku bukan ganti nama ya teman-teman, aku tuh punya dua nama, yang satu namanya Fitri, yang satu namanya Deborah. Nah jadi kualitas dari nama Deborah ini juga ada kualitasnya sendiri teman-teman, tapi itu aku nggak akan cerita. Nah, ini dari Abraham bapak yang luhur, dari namanya aja sebenarnya Abraham tuh udah punya destiny, dia akan menjadi bapak yang luhur gitu loh. Dan Tuhan menambahkan atau mengupgrade kapasitasnya menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar, dari Abraham menjadi Abraham. Nah, coba Kak buka Kejadian 17 ayat 4. Ada sih di PPT Kak? Ada. Biar singkat. Nah, ini Kejadian 17 ayat 4. Kita baca sama-sama ya teman-teman yang versi bahasa Indonesianya aja. 1, 2, 3. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Nah, sejumlah bangsa yang besar ini enggak semerta ini ya teman-teman. Mungkin sebagian dari kita tahunya Abraham itu adalah bapak semua bangsa. Tapi sebenarnya Abraham itu bapak sejumlah bangsa yang besar. Tapi sejumlah bangsa yang besar ini enggak apa sih namanya, ada pilih-pilih juga teman-teman. Kalau kita kembali ke bahasa Ibrani-nya, kan di sini kan kalau terjemahan bahasa Inggrisnya kan father of many nations ya. Tapi kalau bahasa Ibrani-nya itu adalah Le'av Hamot Goyim. Goyim ini tahu nggak artinya apa? Artinya itu bangsa di luar bangsa Israel. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan Abraham itu akan menjadi akan menjadi bapak dari bapak yang lain juga selain Israel. Itu loh, bahkan dari lahirnya aja Abraham tuh udah ditetapkan sebagai bapak bapak sejumlah bangsa. Gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi, siapakah Abraham? Coba deh Kak. Nah, who is Abraham? Siapakah Abraham? Nah, di sini kita dapat dapat beberapa poin siapakah Abraham. Pertama, Abraham itu adalah bapak, betul Kak? Abraham bapak kita kan, ya kan? Terus yang kedua, Abraham itu lahir di Ur Kasdim. Nah, kayak misalnya Ur Kasdim itu ada artinya juga teman-teman. Artinya itu adalah api atau lidah api. Nah, seperti kita nih Bekasi. Bekasi juga ada artinya kan? Artinya kan kota yang bekas gitu loh, dimana pembuangan mayat di sini kalau aku nggak salah ya. Bekasi itu kan artinya bekas karena pembuangan mayat di sini, perampok-perampok dulu di sini Pontianak. Perampok di sini, itu kan Jakarta juga ada artinya begitu juga. Ur Kasdim. Di sini tuh di kota kelahiran Abraham itu teman-teman, mereka tuh punya tungku api yang besar banget. Di mana raja pada saat Abraham lahir itu adalah raja aduh aku lupa lagi rajanya. Raja Tuhan lupa. Pokoknya raja siapa Fitri lupa namanya. Dan itu tuh sama seperti kisahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tuh harus menyembah raja itu teman-teman. Kalau nggak menyembah raja itu tuh masuk ke tungku api. Nah saat itu disitulah peristiwa di mana bapaknya Lot itu meninggal. Disitulah dia kita nggak akan ceritain. Nah makanya kita tuh di Alkitab aja kurang, makanya kita tuh butuh referensi lain. Sebenarnya kan pertanyaan banget ya, kenapa Lot tiba-tiba bersama Abraham? Kemana bapaknya si Lot gitu kan ya? Bapaknya Lot itu abangnya Abraham. Nah pada saat itu kisahnya itu
semua masyarakat itu disuruh menyembah Nimrod, Raja Nimrod, teman-teman. Kalau kita baca Alkitab, Raja Nimrod itu adalah raja yang berkuasa saat itu, yang dimana raja itu juga membangun menara Babel, gitu ya kan. Nah, disitulah kisah dimana dulu tuh Abraham tuh hampir mau dimakan api, tapi sama kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak jadi dimakan api karena Tuhan beserta Abraham, teman-teman. Nah, yang ketiga, Abraham itu juga seorang nabi. Di Kejadian 20 ayat 7, coba Dika. Berarti aku nggak catat deh kan. Yaudah kalau kita biasanya Pak. Kita mau sorry. Kenapa Abraham itu adalah seorang nabi? Nah, aku bacain ya teman-teman. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti akan mati. Ini peristiwa di mana Abraham itu pergi ke Mesir, dan raja Mesir saat itu yang bernama yang bernama Abimelek itu tiba-tiba menyukai si Sarah, gitu. Sebenarnya sih ini peristiwanya kocak banget sih teman-teman. Kenapa bilang? Si Abraham tuh bilang ke raja itu, kalau ini adalah adik gua, silakan lu ambil aja gitu. Padahal kan statusnya kan dulu kan si Sarah itu kan istrinya kan gitu ya. Sebenarnya si Sarah boleh marah nggak sih teman-teman? Kalau misalnya lu kok tega banget sih Abraham, kok lu ngasih gua ke raja, kok lu ngejual gua, kan konteksnya kayak gitu ya. Tapi kenapa sih Sarah nggak marah teman-teman? Karena Sarah itu tahu siapa Abraham itu, teman-teman. Selain Abraham itu adalah seorang raja, Abraham itu juga seorang nabi, ya kan? Dimana nabi itu setiap perkataannya itu bisa terjadi apapun itu, ya kan? Nah, ini di situ juga peristiwanya. Nah, ketika si Abimelek itu tahu kalau si Sarah itu adalah istri dari Abraham, kan saat itu kan peristiwanya kan tulah kan di baca Alkitab kan semuanya kan. Saat itu kan peristiwanya kan tulah kan, ada ketika si Abimelek itu hampir mau menyentuh si Sarah, tiba-tiba tulah datang, malapetaka datang ke Mesir kan. Nah, datanglah malaikat Tuhan itu ke si Abimelek, lu jangan sentuh si Sarah, dia itu istrinya si Abraham. Nah, Abimelek kan nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Akhirnya Abimelek itu datang ke Abraham, apa yang lo perbuat terhadap gua dan bangsa gua gitu kan ya. Ya maaf nih raja, sebenarnya Sarah itu seorang nabi, sebenarnya Sarah itu istri gua gitu kan ya. Akhirnya si Abraham berdoa sehingga Tuhan mengangkat malapetaka atas Mesir. Nah, kembali lagi ke PPT-nya. Yang ketiga itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tadi raja udah. Kenapa Abraham itu raja? Karena Abraham itu selevel atau setara dengan raja-raja. Karena kenapa? Karena yaitu Abraham itu berani dia melawan 4 raja di bawah pemerintahan Kedorlaomer, gitu kan. Nah, yang kelima, sahabat Allah, kita di sini tahu bahkan si Abraham itu sama seperti Henokh, dia tuh bisa face to face dengan Tuhan. Ya kan, kalau kita baca Alkitab itu beberapa itu dibilang Abraham itu berkata kepada Tuhan, atau Tuhan datang ke Abraham, atau malaikat Tuhan datang ke Abraham, atau itu ya itulah udah seperti sahabat lah antara Tuhan dengan Abraham, gitu kan. Nah, terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, Abraham itu juga adalah seorang first lawyer in the Bible. Nah, Abraham itu adalah lawyer pertama yang ada di Alkitab. Kenapa? Why? Itu ada di Kejadian 18 ayat 16. Itu apa yang terakhir Kak? Kalau nggak salah aku baru taruh. Nih, di sini peristiwanya itu pas Tuhan itu mau mendatangkan malapetaka terhadap Sodom dan Gomora. Tahu kan ya kerjanya si lawyer itu kayak gimana kan? Nah, tapi sebelum Tuhan memberikan malapetaka kepada Sodom dan Gomora, Tuhan tuh tahu di situ tuh ada saudaranya si Abraham. Makanya Abraham itu datang ke hadapan Allah, berani banget kan? Abraham itu datang ke hadapan Allah, dia tuh cari cari keringanan terhadap Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 di Sodom dan Gomora, boleh nggak Tuhan jangan mendatangkan malapetaka? Tuhan bilang, ya coba cari orang benar di sana. Ternyata nggak didapati gitu kan. Akhirnya Abraham datang lagi nih, mediasi nih kan. Kalau 40 Tuhan, ya kan? Ya silakan. Kalau ada 40 kau dapati, aku nggak akan menurunkan malapetaka gitu. Kalau 30, ternyata 30 juga nggak didapati Abraham, ada orang benar di Sodom dan Gomora. 20 bahkan sampai 10
nggak didapati nggak didapati Abraham itu ada 10 orang benar, dan akhirnya Tuhan benar-benar menaruh malapetakannya terhadap Sodom dan Gomora. Tapi setelah itu karena Tuhan melihat Abraham, maka Tuhan menurunkan 2 malaikat untuk memberitahu Sodom dan untuk memberitahu Lot untuk pergi dari kota itu, gitu kan. Kita semua tahu kan betapa jahatnya kota Sodom dan Gomora. Aku pernah sharing di kalau nggak salah tentang Sodom dan Gomora. Nah, terus yang terakhir, ada nggak menurut kalian nih di di Hus Abraham itu kan aku udah kasih Abraham itu seorang abah, seorang nabi raja. Ada nggak yang missing dari itu kok? Ada nggak yang kurang dari siapa itu Abraham? Coba contoh Hus Abraham. Nah, di antara ini ada nggak yang kurang? Coba aku kasih waktu 1 menit aja buat mikir. Ada nggak yang kurang menurut kalian selain di luar ini? Coba Christopher, ada nggak yang kurang dari di antara ini? Siapakah Abraham? Jonathan, ada nggak? Apa yang kurang? Sebenarnya itu simpel banget sih kalau kita ini. Angel, ada nggak yang kurang? Chelsea, nggak ada. Bang Johan, Thanks. Oke, Bang Arihan, ada yang nggak yang kurang? Nggak ada yang ini, nggak ada yang umur ya. Christine, ada nggak yang kurang? Seingat Christine kalau sekolah minggu cerita tentang Abraham itu adalah ternyata ini gitu. Dia ada nggak yang kurang? Dek, nggak ada. Udah pas. Yuk, cepat. Apa nggak ada yang ini yang mungkin pada lupa, yaitu adalah Abraham adalah bapak orang percaya. Nah, itu ada di Kejadian 18, buka tolong. Kejadian 18 ayat. Apa bapak itu beda? Hah? Bapak itu bukan itu. Iya, Abraham itu adalah bapak, tapi selain itu juga Abraham itu bapak orang percaya. Karena aku bilang ada yang kurang nggak? Giliran ini komen. Kejadian 18 ayat 2 Dika, coba. Nah, di sini kita akan belajar kenapa Abraham itu disebut bapak orang percaya. Nggak usah komen deh, semangat deh. Itu nggak ada yang tahu, ini kritis juga deh. Tahu deh, bahasa yang cicong. Nih, teman-teman, coba Chelsea bacain suaranya yang keras. 18 ayat 2. Kencang. Maju. Ketika ia mengangkat mukanya itu melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu ke kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, oke, terima kasih Chelsea. Nah, disinilah asal muasal kenapa Abraham itu disebut bapak orang percaya, teman-teman. Karena Abraham itu mempunyai sifat hospitality. Aku udah pernah cerita, tapi itu waktu Lot ya. Ini kan Abraham beda. Hospitality di mana hospitality itu ketika ada orang asing datang itu ke wilayahnya Abraham, apa yang dilakukan Abraham? Abraham tuh menarik orang asing itu untuk datang ke rumahnya, dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham itu memberikan yang terbaik, memasak yang terbaik, semua kambing domba yang terbaik, roti yang terbaik, tepung yang terbaik itu dimasak buat orang asing itu. Itulah kenapa Abraham disebut bapak orang percaya. Mau orang itu jahat kayak, mau orang itu niatnya jelek ke Abraham, mau orang itu seburuk apapun niatnya, Abraham tutup welcome gitu loh. Dia tuh tetap percaya. Lu kalau lewat dari wilayah gue berarti lu harus masuk ke rumah gue, lu harus makan ke rumah gue. Itulah kenapa bangsa Israel sampai saat ini mempunyai sifat hospitality. Yang pernah aku ceritain, kalau kita ke Israel, amin, itu kita nggak akan kelaparan teman-teman, karena orang asing di Israel itu mereka tuh dijamu besar-besaran. Nggak cuma 1 lauk 2 lauk, tapi mereka tuh membuatkan pesta yang besar, apalagi pas hari Sabat gitu. Itu turun itu tradisinya karena Abraham ini. Nah, yang fakta yang uniknya teman-teman,
balik lagi ke Alkitab. Ke Alkitab. Yang Kejadian 18 ayat 2. Nah, melihat 3 orang. Nah kan kalau di 66 Kenan, ini kan 3 orang ini yang di pikiran kalian mungkin cuma 3 orang, betul nggak? 3 orang biasa. Tapi tahu nggak teman-teman? 3 orang ini sebenarnya mereka tuh Allah. Ini tuh Tuhan yang datang ke Abraham. Karena di terjemahan bahasa Inggrisnya the Lord, tapi L-nya itu huruf besar. Itu adalah Tuhan yang datang. Dan Abraham tuh tahu siapa yang dia jamu gitu loh teman-teman. Nah, beda the Lord di 18 ayat 2 dengan the Lord di 18 ayat 12. Coba Kak 12. Aku nggak taruh ini sih PPT bahasa Inggrisnya. Nah, di sini dibilang, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya aku akan beranikah aku setelah aku sudah layu, setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Tuanku ini the Lord-nya itu L-nya huruf kecil, yang itu menunjukkan orang. Tapi kalau di Kejadian 18 ayat 2 L-nya itu huruf besar teman-teman. Itulah perbedaannya. Sebenarnya kalau kita baca bahasa Inggris itu seru banget gitu loh. Itu tuh kita tuh bisa tahu gitu loh. Apa ini Tuhan yang datang ke Abraham ini sebenarnya manusia atau Tuhan beneran gitu loh. Atau itu malaikat, itu tuh terjemahannya tuh ada gitu loh kan. Nah terus kita kembali ke PPT Kak Tuti yang yang Ishak aja deh. Yang Ishak. Itu Abraham ya teman-teman. Ya kita tahu ya teman-teman kenapa Tuhan tuh pengen dirinya tuh disebut Bapak Abraham, karena Abraham ini mempunyai banyak banget nama atau panggilan atau destiny yang semuanya tuh digenapi dalam hidupnya. Bahkan keturunannya juga itu disebut bangsa raja-raja, ya kan? Nah, sekarang kita ke Ishak. Ishak itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Yitzhak. Yitzhak itu artinya dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena di Kejadian 17 ayat 17 aku bacain. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, dalam bahasa Ibrani, tertawa ini artinya Yitzhak. Makanya Yitzhak itu kenapa artinya tertawa? Karena ya ini peristiwa ini. Karena nggak mungkin seorang yang udah tua, yang udah udah menopause, yang udah nggak mungkin melahirkan anak lagi, itu melahirkan seorang anak. Itu kan sebuah lelucon sebenarnya kan teman-teman. Tapi ya namanya Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi gitu kan. Nah, terus abis itu coba ke bawahnya lagi. Nah, Ishak adalah anak perjanjian yang nggak cuma Tuhan itu berjanji terhadap Abraham, tapi Tuhan juga membuat janji terhadap Ishak. Jadi janjinya Tuhan terhadap Abraham itu turun temurun dari Abraham lalu ke Ishak dan nanti turun ke Yakub, tapi berhenti di Yusuf. Itu sebenarnya pertanyaan banget sih, kenapa nggak sampai ke Yusuf gitu loh? Kan kita tahu kalau Yusuf itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kan. Perbuatan Yusuf itu sebenarnya besar banget kan terhadap Israel, tapi kenapa cuman sampai di Yakub? Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, di sini kita baca di Galatia 4 ayat 28 itu dalamnya, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ayat 29-nya, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, itu artinya Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Nah, lanjut ke Tuti. Nah, di sini di Kejadian 21 ayat 9, teman-teman, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, teman-teman, dan ini tuh sebenarnya peristiwa aneh ya teman-teman. Si Ishak itu kan lagi bermain sama si Ismail. Tapi kenapa setelah bermain Sarah itu mengusir mengusir Ismail dan ibunya? Pertanyaan nggak teman-teman? Lagi bermain-main kok malah diusir gitu kan? Karena dalam bahasa Inggris teman-teman, bermain dalam bahasa Indonesianya itu bukan mereka tuh bermain teman-teman, tapi artinya tuh Ismail tuh mengejek, Ismail tuh membuli Ishak gitu loh. Makanya di terjemahan bahasa Inggrisnya, Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Mocking itu artinya mengejek, membuli gitu. Jadi mereka tuh ternyata nggak bermain teman-teman, tapi Sarah melihat bahwa Ishak itu membuli
bahwa Ismail itu membuli Ishak. Dan apa yang diejek sama si Ismail, yaitu adalah tentang ahli waris. Ya kan Abraham kan punya 2 anak dong, Ishak dan Ismail gitu kan. Pasti pertanyaannya itu adalah siapa yang akan menjadi ahli waris dari Abraham gitu kan. Nah, itulah kenapa si Ismail itu dia juga nggak mau kehilangan ahli waris gitu. Dia tuh nggak mau cuma si Ishak doang yang dapat, karena dia tahu si Ishak itu anak dari istri Sah gitu loh kan ya. Tapi bagaimana si Ismail juga dapat, yaitu dia tuh menurunkan harga dirinya si Ishak gitu loh. Lu tuh cuman adik gitu loh, lu tuh nggak bakal dapat, gue yang bakal dapat karena gue tuh anak pertama, karena gue tuh anak sulung. Sedangkan kalau kita baca di Alkitab, hak kesulungan itu penting banget teman-teman. Bahkan di Alkitab dicatat orang yang tercatat namanya di dalam surga adalah anak sulung. Jadi kita belajar jadi anak sulung ya teman-teman, walaupun di kehidupan kita anak kedua atau anak bungsu, tapi yang tercatat di Alkitab itu adalah anak sulung. Nanti ada ayatnya, cari aja sendiri. Gitu kan. Nah, habis itu yang fakta yang menarik dari Ishak adalah teman-teman, di Gunung Moria itu di mana ya, yang yang Abraham mempersembahkan Ishak itu ada di aku lupa lagi kejadian yang dimana Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Itu ada kejadian ajaib teman-teman. Di Kejadian 22 ayat 2. Aku catat kayaknya aku nggak catat deh di Kejadian 22. Di sini kita akan belajar supranatural. Ayat 20, Kejadian 22 ayat 2. Nah, di sini. Nah, ayatnya itu adalah firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan. Ayat selanjutnya kata tadi. Ayat selanjutnya tuh keesok harinya Abraham pergi bangun pagi. Bangunlah Abraham. Coba turun lagi kata tadi. Turun lagi sampai ke itu yang mereka tuh ketemu sama domba jantan. Tinggallah kalau bisa terus. Ini domba. Demikian terus turun itu sebelah di atas kayu, terus bersama malaikat Abraham, terus sebagai korban, terus habis ya. Dan Abraham di tempat itu, terus ayat 14 sih Bapak tadi. Di atas gunung. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, dan ayat 14 itu, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediain. Nah, di sini kalau kita baca ayat 15-nya, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, bla 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 bla. Nah, di tanah Moria itulah portal itu terbuka teman-teman, antara surga dan langit. Kenapa portal itu terbuka? Karena ada yang dipersembahkan. Ishak itu dia tuh rela dipersembahkan gitu loh. Dan itu membuat portal antara surga dengan bumi itu terbuka. Dan fakta yang menarik, Gunung Moria yang dulu namanya Gunung Moria itu sekarang itu adalah Dome of Rock. Tahu nggak yang masjid yang ada di Israel? Yang sekarang diperebutkan antara orang Israel dengan Palestina ya. Nah itulah Gunung Moria teman-teman. Karena di Gunung Moria karena disitulah ada portal antara surga dengan bumi teman-teman. Nah di situ juga Daud itu membeli. Waktu kejadian Daud itu juga membeli daerah itu gitu loh. Dengan harga berapa ya kalau nggak salah 700 keping emas gitu. Karena Daud tahu di situ ada portal antara surga dan bumi. Ya kan? Nah, itu Ishak gitu loh. Ishak itu berhasil membuka portal antara surga dan bumi. Tepuk tangan. Aku tuh excited banget, kenapa teman-teman? Ini aku tuh tahu
aku tuh terbuka tentang ini. Pas aku tuh tadi pagi aku beli bubur buat di sarapan. Aku tuh sebenarnya mempersiapkan ini tuh baru kemarin gitu loh. Karena aku tuh banyak kerjaan, bukan banyak kerjaan, nggak bisa megang ini gitu loh. Dan baru megang ini tuh kemarin, tapi puji Tuhan, Tuhan tuh bukain hal-hal yang baru buat aku. Sebenarnya pas baca ini tuh aku tuh bingung, ini kok aneh ya? Ini kan ada yang namanya gunung Tuhan ya? Kok ini Moria ya? Kok ini terbuka ya? Pas aku buka di Google, ya itu faktanya gitu loh. Gunung Moria yang dulu adalah Dome of Rock yang sekarang gitu loh, diperebutkan. Kalau itu sampai terbuka, maka bener-bener itu mungkin face kali ya, mata bisa jelas dilihat oleh mata. Itu tuh ada ininya, ada apa sih, ada pintu gitu loh. Nah, terus kalau ke Yakub, Yakub itu sudah terlalu malam teman-teman, jadi kita berhenti di Ishak aja kali ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana caranya kita tuh bisa membuka portalnya walaupun nggak seperti Ishak gitu loh. Karena ada yang harus dikorbankan gitu loh. Gimana supaya kita tuh bisa menyentuh Tuhan, kita tuh bisa membuka hadirat Tuhan, yaitu dengan ada yang dikorbankan. Entah hati kita yang dikorbankan gitu loh, untuk kita tidak bermain-main kan, atau pikiran kita untuk terus berpikiran yang positif, atau apapun itu teman-teman. Kita di sini tahu ceritanya untuk portal antara surga dan bumi yang artinya hadirat Tuhan itu turun, harus ada yang kita korbankan teman-teman. Nah, sampai di sini dulu cerita kita. Saya serahkan kepada MC. Udah dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Fitri tahu sharing Fitri mungkin gak sempurna Tuhan. Mungkin ada yang salah, atau ada yang error, atau ada yang kacau Tuhan. Tapi biar Roh Kudus-Mu yang memberi arahan, yang memberi tujuan yang benar, yang memberikan kebenaran terhadap teman-teman Fitri dan Fitri sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pengetahuan yang baru. Terima kasih untuk ilmu yang baru. Terima kasih untuk sesuatu yang baru Tuhan. Di sini kami belajar Tuhan, untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu, untuk kami bisa tahu bagaimana surga itu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Itu harus ada yang kami korbankan Tuhan. Mungkin bukan uang, mungkin bukan tenaga, tapi hati kami Tuhan yang hanya tertuju padamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kau kasih kamu kuliah. Kirim ke mami. Terima kasih untuk Kak Fitri, sharing yang luar biasa yang terus disampaikan oleh Kak Fitri yang membicarakan tentang histori tentang Abraham dan Ishak dan seterusnya. Itu sangat fresh banget teman-teman, karena kita belum ada yang tahu juga gitu. Semoga Kak Fitri terus tetap gitu, pengertian akan firman Tuhan.